Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hani Damayanti dari kelas 1C dengan nomor NPM 221063105014, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang relasi dan fungsi. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut, yang dapat diperoleh dari perkalian Kartesian. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Untuk notasinya, ada A kali B sama dengan A, B untuk A semua anggota A dan untuk B semua anggota B. Contohnya, himpunan A ada 2, 3, 4 dan himpunan B ada A dan B. Maka A kali B yaitu 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Selanjutnya ada relasi biner. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. A disebut daerah asal atau domain dari R dan B disebut daerah hasil atau range dari R. Di sini ada contoh, misal P himpunannya 2, 4, 8, 9 dan himpunan Q yaitu 2, 3, 4. Relasi R dari P ke Q didefinisikan sebagai P, Q, anggota R jika P habis dibagi Q, maka R sama dengan 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 4,4, dan 8,4. Selanjutnya, kita masuk ke penyajian relasi. Yang pertama dengan menggunakan tabel. Di sini ada contoh, misal A, 2, 3, dan B himpunannya 2, 4, 8, 9, dan 15. Relasi R dari A ke B didefinisikan sebagai AB semua anggota bilangan real jika B habis dibagi A. Maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, dan 3,15. Untuk tabelnya bisa dilihat seperti di gambar. Yang kedua ada penyajian relasi dengan menggunakan matriks. Seperti yang kita ketahui, matriks itu terbagi menjadi baris dan kolom. Untuk barisnya di sini ada A1, A2 sampai AN, dan untuk kolomnya sendiri di sini ada B1, B2 sampai BN. Apabila terjadi relasi antara A1 dan B1, maka ditulis M11. Dan bila A1 dengan B2, maka ditulis dengan M12. Bila A1 dengan BN, maka ditulis dengan M1N, dan seterusnya. Lalu di sini kita punya contoh, misal P himpunannya 2, 4, 8, 9, dan 15. Lalu Q himpunannya 2, 3, 4. Relasi R dari P ke Q didefinisikan sebagai PQ untuk semua bilangan real. Jika P habis dibagi Q, maka R sama dengan 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam matriks untuk barisnya dengan menggunakan himpunan P, yaitu 2, 4, 8, 9, dan 15. Dan untuk kolomnya sendiri, kita menggunakan himpunan Q, yaitu 2, 3, dan 4. Lalu di sini kan ada 1 dan 0. Nah, untuk 1 itu menandakan bahwa terjadinya relasi. Sedangkan untuk 0 itu menandakan bahwa tidak terjadinya relasi. Seperti 2 dengan 2 terjadi relasi, maka ditulis 1. Lalu 2 dengan 3 tidak terjadi relasi, maka ditulis 0. Dan 2 dengan 4 juga tidak terjadi relasi, maka ditulis dengan 0. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada penyajian relasi menggunakan graf berarah.
Representasi relasi dengan graf berarah merupakan representasi relasi secara grafis. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan sebuah busur. Dengan kata lain, jika AB semua anggota bilangan real, maka dibuat simpul dari A ke simpul B. Simpul A disebut dengan simpul asal dan simpul B disebut simpul tujuan. Di sini kita ada contoh, misal R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y semua anggota bilangan real. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Nah, pertama-tama kita tulis dulu angka-angkanya, jangan lupa juga pakai titiknya. Lalu setelah itu kita tarik busurnya. Di sini ada 2,2. Dia loop karena balik lagi ke dirinya. Lalu ada 2 dan 4. Kita tarik busur dari 2 ke 4. Kemudian ada 2,8. Berarti kita tarik busur dari 2 ke 8 dan 3,3. Di sini juga dia loop karena balik lagi ke dirinya. Dan terakhir ada 3,9. Maka kita tarik busur dari 3 ke 9. Selanjutnya ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R adalah relasi dari B ke A, yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Selanjutnya ada kombinasi relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi relasi tersebut juga berupa relasi. Dengan kata lain, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Lalu di sini ada sifat-sifat relasi. Yang pertama yaitu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A semua anggota bilangan real untuk setiap A semua anggota bilangan A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A semua anggota bilangan A, tetapi tidak terdapat A, bukan semua anggota bilangan real. Lalu yang kedua ada simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB semua anggota bilangan real, maka BA semua anggota bilangan real. Untuk semua AB semua anggota bilangan A. Yang ketiga ada antisimetris atau tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B semua anggota bilangan real dan B, A semua anggota bilangan real. Maka A sama dengan B untuk semua AB semua anggota bilangan himpunan A. Lalu ada transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B semua anggota bilangan real dan B, C semua anggota bilangan real. Maka A, C semua anggota bilangan real untuk semua A, B, C semua anggota bilangan himpunan A. Relasi ekivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Lalu untuk materi selanjutnya tentang fungsi. Misalkan A ke B adalah himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi A ke B, kita menuliskan F sama dengan A tanda panah B yang artinya memetakan A ke B. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada 3, injektif atau 1 ke 1. Fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya A sama dengan B.
Lalu ada surjektif atau on top. Fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Dan yang terakhir ada bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi satu-satu, karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Sekian materi relasi dan fungsi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.